Ini mana nih gitu? Yes, sih. Wes, wes. Ada pembukaan Wes Ray. record. Wes. Wes tebas. Wes. Wes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok terakhir ingin mempresentasikan hasil diskusi kami berupa makalah yang berjudul Pengaruh Hormon Pertumbuhan pada Tanaman. Perkenalkan, nama saya Raihana Bila Naura Tanri dengan NIM akhiran 107. Kenalkan nama saya Furehan Alatsari dengan NIM akhir 106. Saya Rosida Prasetya Ningrum dengan latar belakang. Makhluk hidup merupakan makhluk yang selalu mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan adalah proses kenaikan volume yang bersifat irreversibel atau tidak dapat balik karena adanya penambahan substansi masuk di dalamnya dan terdapat perubahan bentuk yang menyertai penambahan volume tersebut. Sedangkan perkembangan adalah proses untuk menuju kedewasaan pada makhluk hidup yang bersifat kualitatif, yaitu makhluk hidup dapat dikatakan dewasa apabila alat perkembangbiakannya telah berfungsi. Seperti pada tumbuhan, apabila telah berbunga, maka tumbuhan itu sudah dikatakan dewasa. Tumbuhan adalah proses yang mengakibatkan tanaman mengalami perubahan ukuran yang semakin besar dan menentukan hasil tanaman. Proses ini sangat dipengaruhi oleh berbagai macam faktor, salah satunya yaitu hormon. Hormon pertumbuhan tanaman juga dikenal sebagai fitohormon, adalah senyawa organik yang dihasilkan oleh tanaman dalam jumlah yang sangat kecil, namun memiliki peran yang sangat penting dalam mengatur berbagai proses pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Hormon pertumbuhan yang berperan sebagai pemicu pengatur berbagai aktivitas seluler yang mendukung pemanjangan, pembelahan, dan dan diferensiasi sel, sehingga tanaman dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Hormon pertumbuhan di dalam tanaman dapat berupa hormon pendorong pertumbuhan tanaman dan hormon yang menghambat pertumbuhan tanaman. Hormon pendorong faktor pertumbuhan tanaman dapat berupa auksin, giberelin, dan sitokinin, serta hormon penghambat faktor pertumbuhan tanaman dapat berupa hormon asam abisat dan etilen. Rumusan masalah yang pertama, bagaimana pengaruh auksin, giberelin, sitokinin terhadap pertumbuhan akar dan batang pada tanaman? Yang kedua, bagaimana kadar hormon pertumbuhan dipengaruhi oleh faktor lingkungan seperti cahaya dan suhu? Adapun tujuannya, yang pertama, mengetahui tentang bagaimana auksin, giberelin, dan sitokinin berkontribusi dalam memicu pertumbuhan akar dan batang tanaman. Yang kedua, mengetahui bagaimana faktor lingkungan seperti cahaya dan suhu mempengaruhi kadar hormon pertumbuhan pada tanaman. Yang pertama, bagaimana pengaruh auksin, giberelin, sitokinin terhadap pertumbuhan akar dan tanaman. Auksin adalah hormon pertumbuhan yang dapat menstimulasi atau menghambat pembelahan sel dan pemanjangan, bergantung pada jaringan target. Istilah auksin digunakan untuk zat kimia apapun yang mendorong pemanjangan koleptil. Walaupun auksin memiliki fungsi ganda pada tumbuhan berbunga, auksin ilmiah pada tumbuhan adalah asam indoasetat atau indoleactic acid (IAA). Auksin ditransfer
menuruni batang dari pucuk tunas pada kecepatan sekitar 10 mm per jam. Jauh cepat untuk difusi walaupun lebih lambat daripada translokasi di dalam floem. Fungsi utama auksin adalah untuk merangsang pemanjangan sel-sel di dalam tunas muda yang sedang berkembang. Meristem apikal dari suatu tunas adalah tempat utama sintetis auksin. Sewaktu auksin dari pucuk tunas bergerak turun ke wilayah pemanjangan sel, hormon tersebut akan merangsang pemanjangan sel dengan berikatan ke suatu reseptor di dalam membran plasma. Auksin merangsang pertumbuhan pada daerah pemanjangan tunas. Auksin merangsang pompa proton H+ di membran plasma. Pemompaan H+ ini meningkatkan voltase di kedua sisi membran, yakni potensial membran, dan menurunkan pH di dalam dinding sel dalam beberapa menit. Pengasaman dinding sel aktivasi enzim yang disebut ekspansi yang memutuskan tautan saling ikatan hidrogen atau mikrofibril selulosa dan penyusun-penyusun dinding sel yang lain, sehingga dapat melonggarkan materi dinding sel dan peningkatan potensial membran akan menambah pengambilan ion ke dalam sel yang menyebabkan pengambilan osmotik air dan peningkatan turgor. Turgor dan plastisitas dinding sel yang meningkat akan memungkinkan sel untuk memanjang. Auksin merangsang pemanjangan sel di ujung batang yang menyebabkan pertumbuhan batang akan menjadi lebih tinggi. Hormon ini bekerja Hormon ini bekerja dengan meningkatkan konsentrasi ion H+ di dalam sel, yang membuat dinding sel lebih fleksibel dan memungkinkan sel untuk meregang. Gibberellin atau asam gibberellat dikenal sebagai GA adalah kelompok hormon tumbuhan yang berperan penting dalam mengatur berbagai aspek pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Gibberellin merupakan hormon yang dapat ditemukan pada hampir seluruh siklus hidup tanaman. Hormon ini mempengaruhi perkecambahan biji, batang perpanjangan, induksi bunga, dan perkembangan antar perkembangan biji dan pertumbuhan perikarp. Selain itu, hormon ini juga berperan sebagai respon menghadapi rangsang dari melalui regulasi fisiologis dan berkaitan dengan mekanisme biosintetis. Tempat utama pertumbuhan gibberellin adalah akar dan daun muda. Gibberellin merangsang pertumbuhan batang, daun, namun hanya memiliki sedikit efek akar di batang. Gibberellin merangsang perpanjangan sel dan pembelahan sel. Salah satu salah satu hipotesis yang menyatakan bahwa gibberellin mengaktifasi enzim melonggarkan dinding sel sehingga memfasilitasi masuknya protein ekspansi. Dengan demikian, gibberellin dapat bekerja secara bersamaan dengan auksin untuk mendorong perpanjangan batang. Pengaruh gibberellin terhadap pertumbuhan tanaman yakni dapat mematahkan dormansi atau hambatan pertumbuhan tanaman sehingga tanaman dapat tumbuh normal, tidak kerdil. Dengan cara mempercepat proses pembelahan sel, hormon gibberellin dapat memacu proses perkecambahan biji. Salah satu efek gibberellin adalah mendorong terjadinya sistem sintetis enzim da- dalam biji seperti amilase, protease, dan lipase, di, di mana enzim tersebut akan merombak dinding endosperm biji, menghidrolisis pati dan protein yang akan memberikan energi perkembangan embrio. Di antaranya adalah radikula yang akan mendobrak endosperm, kulit biji atau kulit buah yang membatasi pertumbuhan atau perkecambahan biji sehingga biji berkecambah. Gibberellin merangsang pembelahan sel di daerah meristem apikal yang berkontribusi pada perpanjangan batang. Hormon ini meningkatkan
fleksibilitas dinding sel tanpa pemasangan yang memungkinkan sel untuk meregang dan memperpanjang batang secara signifikan, dan hormon ini membantu mempercepat waktu munculnya tunas dan meningkatkan jumlah tunas yang dihasilkan. Sitokinin adalah sekelompok hormon tumbuhan yang berperan penting dalam mengatur pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Hormon ini dikenal karena kemampuannya untuk mendorong terjadinya pembelahan sel atau sitokinesis di jaringan meristematik, yang merupakan bagian dari tanaman yang aktif membelah dan tumbuh. Sitokinin tumbuhan terbentuk di akar dan bergerak melalui xilem ke tunas, tempat hormon menginduksi pembelahan sel di meristem apikal. Hormon tersebut juga melepas tunas lateral dari dominasi apikal dan menghambat proses penuaan normal di daun. Sitokinin merupakan kelompok hormon yang merangsang pembelahan sel pada tumbuhan. Sitokinin berinteraksi dengan auksin untuk menentukan diferensiasi jaringan-jaringan meristematik. Sitokinin diperlukan untuk pembentukan organel-organel semacam kloroplas dan mungkin berperan dalam perbungaan, perkembangan buah, dan pengakhiran dormansi biji. Sitokinin dapat mengontrol pembelahan dan diferensi sel. Sel sitokinin dihasilkan dalam jaringan-jaringan yang sedang aktif tumbuh, terutama di akar, embrio, dan buah. Sitokinin yang dihasilkan di akar mencapai jaringan-jaringan target dengan bergerak ke atas tumbuhan di dalam getah xilem. Sitokinin yang bekerja bersamaan dengan auksin merangsang pembelahan sel dan mempengaruhi jalur diferensiasi. Efek-efek sitokinin pada sel-sel yang sedang tumbuh dalam kultur jaringan memberikan hormon ini berfungsi di dalam tumbuhan utuh. Ketika sepotong jaringan parenkim dari batang dikultur tanpa keberadaan sitokinin, sel-sel tumbuh sangat besar namun tidak membelah. Namun jika sitokinin ditambahkan bersama auksin, maka sel-sel akan membelah. Sitokinin saja tidak memiliki efek. Rasio sitokinin terhadap auksin mengontrol diferensiasi sel. Ketika konsentrasi kedua hormon ini berada pada tingkat tertentu, massa sel-sel terus tumbuh, namun tetap membentuk suatu gugusan sel-sel yang terdiferensiasi yang disebut kalus. Jika kadar sitokinin meningkat, kuncup-kuncup tunas akan berkembang dari kalus. Jika kadar auksin meningkat, akar-akar terbentuk dan sitokinin memperlambat penuaan. Penuaan organ-organ tumbuhan tertentu dengan menghambat pemecahan protein, merangsang sintesis RNA dan protein, serta memobilisasi nutrien dari jaringan-jaringan di sekelilingnya. Jika daun yang diambil dari suatu tumbuhan yang dicelupkan dalam larutan sitokinin, daun akan tetap hijau lebih lama daripada jika tidak diperlakukan demikian. Sitokinin juga memperlambat deteriorasi daun pada tumbuhan utuh. Karena efek anti penuaan ini, penjual bunga menggunakan semprotan sitokinin untuk menjaga buah potong agar tetap segar. Pengaruh cahaya dan suhu terhadap kadar hormon pertumbuhan. Pengaruh cahaya terhadap hormon pertumbuhan mengacu pada bagaimana intensitas, durasi, dan kualitas cahaya dapat mempengaruhi produksi, distribusi, aktivitas hormon pertumbuhan dalam organisme. Cahaya adalah faktor lingkungan yang penting memicu berbagai respons fisiologis, terutama dalam organisme yang bergantung pada siklus siang dan malam. Cahaya matahari berperan penting dalam mengatur produksi hormon pertumbuhan pada beberapa organisme, contohnya melalui vitamin D. Cahaya matahari membantu tumbuh mensintesis vitamin D. Vitamin D ini kemudian berperan dalam
penyerapan kalsium dan fosfor yang penting untuk pertumbuhan tulang. Cahaya berperan dalam memodulasi kadar hormon melalui beberapa cara. Pertama, pada pertumbuhan. Produksi auksin. Cahaya rendah meningkatkan produksi hormon auksin di tanaman. Auksin memicu perpanjangan sel sehingga tanaman tumbuh lebih tinggi untuk mencari sumber cahaya. Fotosintesis. Cahaya mendukung fotosintesis, menyediakan energi untuk sintesis hormon seperti giberelin dan sitokinin. Ini mendukung pertumbuhan secara keseluruhan. Efek fototropisme. Auksin tereduksi ke sisi yang lebih gelap dari tanaman merangsang pertumbuhan yang lebih cepat di sisi tersebut sehingga tanaman mendukung ke arah cahaya. Pada hewan, cahaya matahari membantu pertumbuhan, memproduksi vitamin D yang mempengaruhi penyerapan kalsium dan fosfor. Kedua mineral ini penting untuk pertumbuhan tulang yang dipengaruhi oleh hormon pertumbuhan. Paparan cahaya juga mempengaruhi ritme sirkadian yang mengatur pelepasan hormon pertumbuhan selama tidur. Pengaruh suhu. Pengaruh suhu terhadap hormon pertumbuhan adalah bagaimana perubahan suhu lingkungan mempengaruhi produktivitas, aktivitas, dan fungsi hormon pertumbuhan dalam organisme. Suhu yang optimal membuat setiap organisme memiliki kisaran suhu yang optimal untuk pertumbuhan. Suhu yang terlalu dingin atau terlalu panas dapat mengganggu metabolisme tubuh, termasuk produksi hormon pertumbuhan. Sementara suhu ekstrim dapat menyebabkan stres pada tumbuhan yang menghambat produksi hormon pada tumbuhan. Suhu mempengaruhi aktivitas metabolisme. Suhu optimal dapat mendukung aktivitas enzim yang terlibat dalam produksi hormon tumbuhan seperti giberelin dan sitokinin. Suhu ekstrim atau tinggi atau terlalu rendah dapat menghambat sintesis hormon ini karena metabolisme tanaman akan terganggu. Cahaya dan suhu seringkali berinteraksi dalam mempengaruhi produksi hormon pertumbuhan seperti yang pertama, pada tanaman cahaya mempengaruhi produksi hormon pertumbuhan pada pertumbuhan seperti auksin. Suhu juga mempengaruhi aktivitas enzim yang terlibat dalam sintetis auksin. Pada hewan, cahaya dan suhu dapat berinteraksi melalui mekanisme pengaturan suhu tubuh. Misalnya, suhu tubuh yang rendah dapat memicu pelepasan hormon pertumbuhan untuk meningkatkan metabolisme dan menghasilkan panas. Menutup kesimpulan, dapat disimpulkan bahwa auksin, giberelin, dan sitokinin berkontribusi dalam memicu pertumbuhan akar dan batang. Tanaman auksin diketahui berperan penting dalam perpanjangan akar dan batang, sedangkan giberelin berfungsi untuk meningkatkan pertumbuhan batang serta mempercepat proses pembelahan sel. Sitokinin ini juga terlibat dalam pertumbuhan tunas, pengaturan pertumbuhan akar, dampaknya terhadap morfologi tanaman. Faktor lingkungan seperti cahaya dan suhu mempengaruhi kadar hormon pertumbuhan pada tanaman. Cahaya berperan penting dalam fotosintesis dan dapat dipengaruhi oleh auksin. Tanaman yang tumbuh di lingkungan dengan cahaya yang rendah cenderung menghasilkan lebih banyak auksin untuk merangsang pertumbuhan. Suhu juga memiliki dampak yang signifikan terhadap aktivitas hormon, di mana suhu yang ekstrim dapat menghambat atau merangsang pertumbuhan. Sekian presentasi dari kami.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, silahkan komen di bawah. Terima kasih.